Sobat Kairos yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan memberkati kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sobat Kairos, beberapa waktu lalu saya bersama seorang teman sengaja melewati suatu jalan yang baru sekitar 2 bulan diresmikan. Ada harapan untuk menikmati mulusnya jalan itu dengan mengendarai mobil. Ternyata di beberapa bagian jalan kami harus mengurangi kecepatan, bahkan sangat lambat, karena adanya kerusakan yang parah sekali. Teman saya pun nyeletuk, ini pasti pekerjaan tidak sesuai standar, atau mungkin markup di sana sini, dan lain-lain. Tentu bila kita melihat hal yang sama, kita akan kesal dengan mereka yang diberi tanggung jawab mengerjakan infrastruktur ini. Mungkin kita akan berkata, mereka adalah para pekerja yang kurang bertanggung jawab, sehingga hasilnya seperti itu. Namun Sobat Kairos, bagaimana dengan kita ketika kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan suatu tugas, baik di kantor, di rumah, atau bahkan di gereja? Seorang sosiolog, Max Weber, dalam teorinya menyebut salah satu nilai atau etika Protestan adalah semua pekerjaan merupakan panggilan dari Allah. Dan siapa yang mengerjakannya adalah pekerja-pekerja Allah. Sehingga kita pun harus merenungkan, bagaimanakah bila pekerjaan kita dinilai oleh Tuhan yang memberi pekerjaan itu kepada kita? Apakah ia puas, gembira, dan tersenyum dengan hasil pekerjaan kita? Atau jangan-jangan Tuhan geleng-geleng kepala ketika melihat pekerjaan kita? Karena di matanya kita adalah pekerja sembarangan yang bekerja tidak sesuai dengan standar Tuhan. Mengerjakan ini dan itu tampak begitu sibuk, tetapi jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus pada hari ini mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pekerja Tuhan di ladang kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Rasul Paulus sudah memberi contoh ketika sebagai pekerja Allah di dalam pemberitaan Injil yang dengan cakap mengerjakan pekerjaan itu, sehingga Injil tersebar serta gereja-gereja berdiri di berbagai tempat. Bagi Rasul Paulus, Kristuslah yang menjadi teladan utama dan dasarnya di dalam tugasnya tersebut. Karena Kristus sendiri menunaikan secara sempurna pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Melalui nas ini, Rasul Paulus mengajar kita untuk melanjutkan pekerjaan kita di dalam takut kepada Kristus, sehingga semua pekerjaan kita hendaknya berkenan kepadanya, bukan asal-asalan atau hanya untuk menuruti keinginan dan kepentingan kita. Semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, supaya melalui pekerjaan tersebut, hidup dan karya kita menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan menolong saudara dalam aktivitas hidupmu hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas! Thank you.